Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhihi ni'amillah. Kita bersama-sama bisa berkumpul kembali di acara yang sudah biasa kita, yaitu di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, yang insya Allah acara ini kita niati thalabul ilmi, yang mana akan bernilai istimewa insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tiada lain tiada bukan di dunia ini ibadah yang begitu bernilai istimewa, tinggi, luar biasa, yaitu adalah thalabul ilmi. Kenapa? Karena sesuatu apapun itu harus dengan ilmu. Ya, walaupun sedekah hanya ngasih barang, ngasih makanan, ngasih pakaian, ngasih uang, ngasih apapun itu kepunyaan kita. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, caranya, maka sia-sia atau tidak begitu bermanfaat seperti itu. Ya, tapi kalau sia-sia total sih enggak, karena istilahnya sesuatu amalan kebaikan kita yang kita lakukan, yang namanya kebaikan ya pasti ada baiknya. Cuma kalau kita disertai dengan ilmunya, dengan caranya menurut agama, maka itu adalah bernilai tinggi dan istimewa. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan telah berkata di dalam kitabnya, Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang beramal, berbuat, tapi tidak disertai dengan ilmunya, maka mardudatun, ditolak, la tuqbalu, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kita nih, kita ngasih uang, kita punya uang nih, habis jual tanah atau habis bisnis, punya keuntungan kita. Berapa? Ya misalkan 1M ya, 1M. Tapi kita tidak tahu ini cara-cara sedekah ini bagaimana kan. Ya udah kita bagikan aja ke semua orang, siapapun gitu. Kita bagikan seperti itu. Tapi ya kalau kita memang tidak terkena penyakit apa? Ya penyakit kimia pahala. Jadi ya kimia pahala yang menghancurkan pahalanya amal perbuatan kita. Apa? Ya seperti kita ria, ya ujub, takabur, dan lain sebagainya. Ria itu kayak apa? Ya seperti kita sedekah punya perasaan di hati kita ingin dipuji orang. Ya
Kita kalau kita memang tidak tahu, ya pasti ada saja sifat seperti itu. Yang tahu saja, yang mengerti saja, tetap terjangkiti perasaan ingin terpuji, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang baik, dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, amalan, perbuatan, ibadah yang sangat dahsyat, dipuji, dicintai, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pahalanya luar biasa, maka itu adalah thalabul ilmi. Walaupun kita thalabul ilmi ini, mencari ilmu ini, belajar ini hanya melalui medsos, ya sama saja. Karena apa? Ya jelas yang ngomongnya ada, ya seperti ini yang ngomong Al-Fakir ya. Cuma kan sekarang memang zaman modern ya. Ngomong di sini bisa terdengar, bisa disaksikan di seluruh dunia. Subhanallah. Ini tiada lain tiada bukan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang diberi kecerdasan, kepintaran oleh Allah sehingga menciptakan yang namanya alat seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita gunakan ini untuk apa? Untuk ibadah. Sesuatu apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ayo kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya artinya ya kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol tentang keagamaan seperti ini. Ini merupakan wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita ini punya Android ya, punya HP hanya dipakai nonton-nonton yang tidak bernilai ibadah. Ya, seperti apa? Ya nilai-nilai yang enggak karuan, lihat-lihat enggak karuan. Lihat-lihat bokong wong lia, ya cuma lihat-lihat saja. Haram iya, dosa iya, gitu kan. Tapi apa? Kita nyicipi enggak? Seperti gitu. Jadi ayo kita pergunakan apapun pemberian Allah, kita gunakan untuk ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Karena apabila Allah itu menghendaki kebaikan, Allah menghendaki kehebatan kepada setiap hambanya, maka yufaqihu fiddin, maka Allah memahamkan, memberi paham, mengerti terhadap agama. Alhamdulillah. Jadi begini, jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan terhadap siapapun, maka Allah pasti memberi paham terhadap agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengikuti ya tausiah tiasa seperti ini, terus kita diberi paham oleh Allah, mengerti apa yang dikatakan, maka itulah Allah berarti menghendaki kita itu adalah baik. Jadi menghendaki kebaikan terhadap kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di sini Al-Fakir insyaallah ya, karena memang ini acaranya acara berbagi ya, Al-Fakir berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, ijazahan. Intinya yaitu adalah muaranya kita, mari kita bersama-sama mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat, yaitu apabila kita ingin mengetahui, ingin mengetahui tentang rahasia. Rahasia apa? Ya berbagai macam. Ya kalau misalkan kita suka arisan ya. Arisan sebenarnya ya kalau kita menurut peraturan Islam, sebenarnya jangan diundi sebenarnya. Jadi lebih baik kita dijadwal saja. Misalkan nih pertama misalkan buka nih bulan Januari misalkan tanggal 1, langsung aja dijadwal si Anu, terus nanti buka lagi si Anu. Jadi baiknya seperti begitu, karena yang namanya diundi itu sebenarnya
hukumnya nggak boleh haram gitu. Jadi undian yang dihalalkan oleh Islam ya hanya satu. Apa? Kalau kita punya istri 3 atau Nabi punya istri 4, terus yang satu mau kita bawa piknik ya, mau kita bawa rekreasi atau mau apalah kita, yaitu baru diundi nanti siapa yang nama yang pertama keluar itulah dia yang dapat atau yang dibawa oleh kita. Jadi hanya itulah yang nama undian yang dihalalkan oleh Islam seperti itu. Tapi selain daripada itu ya undian arisan lah, terus undian apa namanya, kalau dulu ada begini SDF, SD, SB, sumbangan dermawan berhadiah ya, SD, SB. SD sumbangan dermawan, SB sumbangan dermawan sosial berhadiah gitu ya. Itu diundi itu ya tetap itu masuknya judi, jadi haram hukumnya. Jadi walaupun dikelah ya, dikelah seperti apa ya, seperti itu sumbangan kan, dermawan sosial berhadiah seperti itu. Ya kita kan niatnya enggak nyumbang. Jadi kita niatnya kan membeli nomor seperti begitu, membeli nomor niatnya. Terus nomor itu nanti akan diundi. Jadi siapa yang keluar nomornya ya itu menang, itu tetap masuknya judi seperti itu. Walaupun dinamakannya sumbangan dermawan sosial berhadiah, tapi tetap itu hanyalah nama, tapi wujudnya, nyatanya itu adalah judi. Makanya nggak boleh haram. Makanya dulu sebegitu merebak, sebegitu benar-benar luar biasa ya, rame seperti itu ya, karena itu adalah merupakan satu perjudian ya. Akhirnya para ulama di Indonesia, banyak para ulama di Indonesia yang mengusulkan untuk dihapus ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya dihapus seperti itu tuh. Tapi ini kalau masalah apa namanya, kalau masalah arisan-arisan kan masih berlaku seperti itu. Terus bagaimana itu? Ya kita kembali ke kita. Yang penting kita bertaubat kepada Allah bahwa itu mengaku kita itu dosa, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dirubah sebenarnya, dirubahlah. Jadi jadwal saja. Nomor 1 anu, nomor 2 anu, seperti begitu. Tapi kalau misalkan yang masih ada seperti begitu, yang masih diundi, dikocok begitu ya. Ya terpaksa kita butuh uang nih kan, butuh uang banget. Sedangkan itu sistemnya menang-menangan. Ini ada ilmu ya, tapi ilmu sebenarnya bukan untuk ke situ sebenarnya sih. Jadi ilmu ini untuk mengetahui rahasia yang akan terjadi atau yang akan keluar, kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini untuk mengetahui ya bisa dikatakan nomor undian yang akan keluar lah seperti begitu. Sebenarnya apa saja sih, bukan hanya itu saja. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, ke acara kajian itu ya ringankan tangan. Yang belum subscribe dulu, dan like juga share. Bagikan video ini nanti kepada siapapun Anda itu adalah saudara, kenalan, keluarga, supaya lebih ammah, lebih umum pemanfaatannya, insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti. Apabila kita ingin mengetahui nomor undian yang akan keluar, undian apa saja ini Maya, undian apa saja, atau sesuatu yang sesuatu yang kadang-kadang ya seperti main bola seperti itu kan,
seperti main bola, siapa nih yang menang ya, yang sesuatu perkara yang belum terjadi seperti begitu. So, jadi kalau kita ingin mengetahui caranya, ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah wa susan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi musallatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirra. Al-Fatihah. Wala hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadzi man ajajini hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita membaca Al-Fatihah, maka jangan lupa baca surah Al-Fatihah satu kali dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus ini wiridnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anuhin anuhin sansanuhin sansanuhin anuhin anuhin sansanuhin nuhin sansanuhin nuhin ajib ya mamuhin abanuhin wangdurni maimun. Jadi sekali lagi, anuhin anuhin sansanuhin nuhin sansanuhin nuhin ajib ya mamuhin abanuhin wangdurni maimun. Terus hadir di hadapan kaula allati sahrujuhu fi lailati hadhih. Tuh kita ingat itu apa tujuan kita di situ. Ini puasanya 7 hari di hari lahir kita. Misalkan kita lahirnya hari Rabu, maka kita puasa tiap hari Rabu 7 hari. Jadi puasa 7 hari di hari wadalan kita. Kalau kita dilahirkan hari Rabu, ya berarti kita 7 Rabu puasa. Jadi cuma hari Rabu saja. Enggak noron seperti itu. Tuh. Terus untuk kita memakai ya. Jadi kita kalau kita mau memakai, kita beli rokok Ardat ya. Kalau enggak Ardat, bisa beli rokok yang apa? Yang bungkusnya dari bukan dari kertas, yang bungkusnya dari ya seperti sigariles lah. Itu sigariles dari apa itu? Bungkusnya bukan dari kertas itu. Jadi kita beli rokok Ardat atau rokok sigariles. Jadi kita baca doa yang tadi itu anuhin sansanuhin nuhin ajib ya mamuhin abanuhin wangdurni ya ilahiri ya. Terus kita baca, langsung kita tiupkan ke rokok, tatafal. Cuman filailatul hadhi itu kita pintalah keinginan kita. Langsung tiupkan, langsung dibakar rokoknya, langsung diisep. Nanti
ada yang memberitahu ke telinga kita. Jadi bahwa yang akan keluar nomor anu nih ya. Sebenarnya sih yang lebih baik ya dirubahlah apa? Jangan diundi itu, jangan diundi itu. Jadi kalau diundi kan masuknya permainan seperti itu. Ya hanya itulah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa persembahkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah apapun itu ilmu, yang penting kita bisa menggunakannya. Walaupun ilmu Al-Quran sekalipun, tapi untuk mencelakakan orang tetap hukumnya dosa. Jadi walaupun ini ilmu untuk mengetahui tentang rahasia, tapi rahasia-rahasia yang dibolehkan oleh agama kita untuk mengetahuinya ya berpahala juga, misalkan yang memberi manfaat seperti itu. Jadi ini mah terserah pemakaian lah, seperti apa. Ya, seperti nasi aja, nasi itu halal, kalau dimakannya berlebihan kan haram, tetap sama seperti itu. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan, bisa persembahkan. Al-Fakir mohon maaf atas salah, khilaf dan kekeliruan. Sekali lagi, yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol lonceng. Dan marilah kita untuk bisa memilih, memilah, mempergunakan apa-apa yang telah Al-Fakir ijazahkan itu. Jadi sekali lagi Al-Fakir katakan, tegaskan, apapun itu tergantung pengamalan kita. Insya Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.